Apa yang dia inginkan adalah agar keluarga Renza mematuhi perintahnya. Selain itu tidak pernah hanya beberapa periode khusus. Sebaliknya, mulai sekarang, keluarga Renza akan dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jadi, dia segera menatap Martin dan Ariel dan berkata dengan suara dingin, "Kalian berdua, jaga tubuh kedua penjaga." Martin berseru dengan wajah marah. "Mengapa saya harus pergi?" Tama sedikit mengernyit, mengangkat tangannya, dan menamparkan wajah Martin dengan keras. Dengan dingin berkata, "Pergilah jika dan jangan banyak bicara." Martin mengutuk dengan marah, "Kamu berani memukulku? Kamu benar-benar lelah hidup. Saya adalah cucu tertua dari keluarga Renza. Apa kamu, hari ini?" Martin telah menerima beberapa tamparan. Tetapi itu semua dari kakek dan ayahnya, dan dia tidak berharap Tama berani menamparnya juga, yang membuatnya marah jauh di lubuk hati. Namun, pada saat ini, Maher Renza tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya juga, mengutuk dengan marah, seorang yang tidak cukup baik untuk mencapai apapun. "Apa yang baru saja saya katakan, Anda menganggapnya sebagai bisikan? Jika kamu tidak ingin melakukannya, maka keluarlah dari keluarga Renza. Pada saat hidup dan mati untuk keluarga Renza, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani membuat kesalahan, bahkan jika mereka adalah putra saya sendiri." Baru saja, Martin berpikir untuk berteori dengan Tama, tetapi dia tidak berharap untuk menerima tamparan dari lelaki tua itu segera sesudahnya, dan pada saat ini, air mata agresinya mengalir. Tetapi dia tidak berani mengatakan satu lagi kata. Melihat ini, Ariel di samping, hatinya juga panik, jadi dia buru-buru mengambil sikap dan berkata, "Kakek, saya akan pergi sekarang." Andrew melihat bahwa Ariel telah mengambil sikap, dan putranya yang bodoh masih menangis karena agresi, jadi dia sama sekali tidak patah hati, tetapi menendangnya dengan penuh kebencian dan memarahi, menangis seperti anjing. "Mengapa tidak terburu-buru untuk kerja?" Martin benar-benar pingsan dan hanya bisa menyeka air matanya sambil berlari mengejar Ariel ke gerbang. Tama berkata, "Silakan pindah ke aula utama, mari kita bicara bisnis." Keluarga Renza yang lain tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, dan meskipun mereka sangat ketakutan, mereka hanya bisa mengikuti permintaan Tama dan kembali ke aula utama villa untuk melanjutkan diskusi tentang ritual leluhur. Namun, semua orang terganggu. Hanya Tama, menurut langkah keluarga Renza sebelumnya, selangkah demi selangkah dengan penanggung jawab untuk mengkonfirmasi dengan jelas, meminta mereka untuk memastikan untuk melakukan pekerjaan masing-masing sesuai dengan proses yang ditetapkan, jika tidak hukuman berat tidak akan dijatuhkan. Tepat ketika Tama masih memimpin keluarga Renza secara paksa untuk menyelesaikan proses upacara pemujaan leluhur, pertemuan keluarga Renza barusan sudah menyebar di Surabaya. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang telah membawa ratusan peti mati ke pintu keluarga Renza dan telah membunuh penjaga keluarga Renza, seluruh keluarga Surabaya sangat terkejut. Semua orang ingin tahu apa asal-usul kelompok orang yang membunuh keluarga Renza ini, bahwa mereka bahkan tidak menempatkan keluarga teratas di negara ini di mata mereka. Dan saat ini, Herman juga kembali ke rumah lama keluarga Winarta, dan melaporkan situasi di keluarga Renza sekarang, satu persatu kepada Yoshua. Yoshua mencibir dan bertanya kepadanya, "Menurut pengamatanmu, apakah orang-orang keluarga Renza takut?" Herman buru-buru berkata, "Tentu saja, mereka takut." Sebagian besar keluarga Renza sangat takut sehingga wajah mereka membiru, hampir kencing di celana. Dia lebih lanjut berkata, "Namun, orang tua jahat keluarga Renza, dan seorang keturunan muda keluarga tidak tahu harus menyebutnya apa, tampaknya agak adil. Terutama pemuda itu, meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda. Dia bilang jam 8 pagi, di Gunung DR mereka akan menemui kita. Tidak tahu kapan dia siap memakai salam berkabung berlutut, atau menyerahkan nyawanya, siap melawan kita dengan keras." Apapun, Yoshua melambaikan tangannya, berkata dengan acuh tak acuh,
Selama peti mati disampaikan, kata-kata akan disampaikan. Besok pagi jam 8, kita tepat waktu pergi ke Gunung DR. Jika keluarga Renza berlutut, rumbai Renza akan dibuang menjadi abu, dan kemudian orang tua saya akan dikuburkan secara besar-besaran. Tapi jika keluarga Wade tidak berlutut, maka kami akan mematahkan kaki mereka, membuat mereka berlutut, dan kemudian kami akan mengubur orang tua saya di pemakaman yang indah. Setelah mengatakan itu, Yoshua mencibir dan berkata, "Herman, sekarang seluruh Surabaya pasti bertanya-tanya siapa di balik semua yang terjadi di keluarga Renza hari ini." Herman mengangguk, "Ya, Panglima tertinggi. Saya sedang dalam perjalanan." Yoshua memanggilnya dan berkata, "Kembalilah. Ada satu hal lagi." Herman berkata dengan hormat, "Ya, Panglima tertinggi." Yoshua dengan dingin berkata, "Katakan, siapapun yang berani membantu keluarga Renza adalah musuhku yang mematikan. Biarkan semua keluarga besar di Surabaya, bahkan di seluruh negeri, menimbang diri mereka sendiri sebelum mereka memutuskan untuk membantu keluarga Renza. Siapapun yang tidak takut mati, berdirilah dan cobalah." Pada titik ini, Yoshua tersenyum dingin dan berkata dengan main-main, "Saya ingin keluarga Renza terisolasi dan tidak berdaya." Herman segera berkata, "Saya tahu, Panglima tertinggi. Aku akan pergi melakukannya sekarang." Beberapa menit kemudian, sesuatu di seluruh lingkaran keluarga teratas Surabaya tiba-tiba menyebar dan dapat digambarkan sebagai badai berita. Saat itu, orang yang tidak mampu tetapi masih bersikeras untuk mencoba menjadi kuat dengan cahaya Renza dan akhirnya gagal dan memilih untuk bunuh diri dengan melompat dari gedung. Alex Winarta sebenarnya memiliki seorang putra. Dan, anak laki-laki itu sebenarnya adalah komandan tertinggi front kataklismik di luar negeri yang terkenal, Yoshua. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa Panglima tertinggi front bencana, Yoshua, sebenarnya mengirim seseorang untuk menyerang keluarga Renza, dan setelah membunuh kepala penjaga keluarga Renza, dia mengirim lebih dari 100 peti mati ke keluarga. Yang paling menyeramkan bukan ini. Hal yang paling menyeramkan adalah, untuk membalas dendam orang tuanya, Yoshua membuat serangkaian tuntutan yang sangat keras, bahkan tidak manusiawi pada keluarga Renza. Apalagi, hanya tersisa 1 malam untuk keluarga Renza. Yang lebih kejam lagi adalah bahwa Cataclysmic Front telah mengatakan bahwa tidak ada yang diizinkan untuk membantu keluarga Renza, atau mereka akan menjadi musuh bebuyutan mereka. Dengan kalimat ini, banyak keluarga yang memiliki hubungan baik dengan keluarga Renza, segera meminta semua anggota mulai sekarang hingga besok, untuk mematikan ponsel, menutup pintu, tetapi juga harus berhenti melihat tamu. Mereka takut bahwa keluarga Wade saat ini berada di pintu untuk meminta bantuan. Bahkan jika mereka menerima panggilan telepon dari keluarga Renza, kemungkinan besar akan dibenci oleh front kataklismik. Oleh karena itu, harus menghapus semua batasan dengan keluarga Renza, menghapus semua ikatan. Karena kekuatan front kataklismik terlalu kuat, semua masyarakat kelas atas di Surabaya dengan tegas percaya bahwa keluarga Renza akan hancur kali ini, bahkan jika itu adalah Great Golden Immortal, tidak mungkin untuk menyelamatkan mereka. Semua orang percaya bahwa besok pagi pukul 8 adalah waktu kematian keluarga Renza. Bahkan jika keluarga akhirnya menerima tuntutan front bencana, mereka akan sepenuhnya ditarik dari panggung daftar keluarga teratas mulai sekarang. Siapa yang mengira bahwa pada awalnya keluarga Renza sedang mempersiapkan upacara leluhur dengan meriah, dengan demikian mengumumkan kepada bangsa bahwa keluarga Renza telah resmi kembali ke tahta keluarga nomor 1? Tapi dalam sekejap mata, upacara leluhur ini akan berubah menjadi bencana kehancuran. Askara dan Lenan, yang selama ini tinggal di rumah, baru saja menerima kabar tersebut. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.